Unicorn, atau dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Cornus, adalah makhluk mitologis yang berwujud kuda dengan sebuah tanduk di dahi. Jika kata Cornus dihubungkan dengan kata horn, maka berarti tanduk. Biasanya bulu unicorn berwarna putih dan tanduknya berbentuk spiral. Darah unicorn merupakan obat yang mujarab dan mampu membuat hidup abadi. Selain darahnya, tanduk unicorn dalam kepercayaan modern juga bisa menetralkan racun. Unicorn adalah hewan mitologis nasional dari Skotlandia. Menurut sejarahnya, makhluk ini pertama kali dikenal lewat kebudayaan India. Konon unicorn hanya bisa ditangkap oleh perawan, hanya saja tidak ada bukti ilmiah akan keberadaan unicorn. Mengapa unicorn merupakan hewan nasional Skotlandia? Seorang sejarawan Amerika telah mengungkap akar bagaimana unicorn menjadi hewan nasional Skotlandia pada akhir tahun 1300-an. Alice Waters yang menjadi pembawa acara Unicorns A Zoological Analysis sebagai bagian dari Festival Sejarah Skotlandia. Pertama kali tertarik pada subjek tersebut ketika dia menemukan buku masak abad pertengahan yang menyertakan resep cara terbaik untuk memasak binatang mitos. Selama penelitiannya, sejarawan menemukan bahwa unicorn diyakini sebagai musuh alami dari singa, simbol yang diadopsi oleh bangsawan Inggris sekitar 100 tahun sebelumnya. Menurut cerita rakyat, singa dan unicorn saling membenci. Sebuah tradisi kembali ke Babilonia kuno pada tahun 3500 sebelum Masehi. Musuh alami kedua dari unicorn adalah gajah. Selalu dikatakan bahwa unicorn akan selalu mengalahkan gajah, bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun ukurannya mengecil, ia tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu yang sebesar dan sekuat gajah. Saya pikir itu juga ada hubungannya dengan gagasan tentang kemuliaan dan kesucian. Dalam berbagai penggambaran unicorn, cerita yang menyertainya ada satu yang khusus, cerita pembersihan air. Seekor ular akan muncul ke lubang air dan meracuninya, tetapi kemudian unicorn akan datang dan mencelupkan tanduknya ke dalam lubang air untuk memurnikannya bagi semua hewan lainnya. Gigi narwhals sering digunakan sebagai tanduk unicorn. Jadi ia memiliki kombinasi kekuatan ini untuk mendominasi, tapi alih-alih menggunakan kekuatan, ia menggunakannya untuk melindungi dan menyediakan sumber daya lain untuk hewan lain. Di abad pertengahan, ketika ada fokus besar pada kesopanan, ia menjadi hewan yang paling utama. Ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya karena kekuatan itu. Tetapi ia memilih untuk menggunakan kekuatan ini untuk memperbaiki hal-hal lain. Saat Anda menggabungkan ini dengan semua cerita lain tentang kehebatannya, kekuatannya, dan keganasannya, Anda dapat memahami mengapa mereka menginginkannya. Di belahan dunia barat, unicorn diyakini nyata selama sekitar 2500 tahun dan diadopsi sebagai hewan nasional Skotlandia oleh Raja Robert pada akhir 1300-an. Keberadaan makhluk mitos itu baru dibantah pada tahun 1825 oleh ilmuwan Baron George Cuvier yang mengatakan bahwa tidak mungkin seekor hewan berkuku belah memiliki satu tanduk yang berasal dari atas kepalanya. Di seluruh dunia, kepercayaan pada unicorn bertahan lebih dari 4000 tahun, terutama di Asia Timur, di mana ia merupakan pembawa keberuntungan yang baik hati. Sementara teori bahwa unicorn tidak mungkin ada secara fisiologis dibantah oleh Dr. Dove pada tahun 1900 karena eksperimennya dengan anak sapi jantan. Pada titik ini, tidak ada yang benar-benar percaya bahwa unicorn ada di tempat pertama, kata Mrs. Waters. Keyakinan yang dipegang oleh orang Eropa ini sangat mempengaruhi ribuan tahun elit di masyarakat. Filsuf Yunani terkenal Aristoteles menulis tentang penampilan fisik unicorn berdasarkan buku Ctesias berjudul Indica, dengan menyebutkan pertama dalam literatur barat di India yang menggambarkan kebiasaan kawanan unicorn.
Sebagai tabib istana Raja Darius II, Stesias mendengar cerita dari delegasi dari seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah kisah tentang unicorn mistik yang diberikan posisinya di istana, dianggap sebagai fakta. Diperkirakan ada beberapa hewan yang mempengaruhi unicorn, termasuk yang paling umum badak India. Ada juga hewan seperti kijang Tibet, kiang, dan yak, serta onager Persia yang menyumbangkan berbagai aspek seperti kepribadian dan warna. Saat kita berpikir tentang unicorn sekarang, kita berpikir tentang tubuh kuda ini putih bersih dengan tanduk putih yang terlihat seperti gading narwhal, yang sangat berbeda dari yang pertama kali dibicarakan oleh orang Yunani dan Romawi. Mereka percaya itu cukup besar, dengan kuku yang sangat kuat yang tunggal, seperti domba dan tidak terbelah seperti kuda. Tanduk itu sendiri seharusnya sangat panjang dan hitam. Jadi antelop akan memberikan aspek pewarnaan pada aspek seperti tanduk. Saat kita sampai di sisi Eropa, banyak orang belum pernah ke tempat-tempat di mana jenis hewan lain berasal. Jadi mereka hanya bisa mencari tahu tentang hewan apa yang bisa mereka lihat di bestiaries atau gambar binatang yang mereka kenal sendiri. Jadi Anda lihat di bestiaries ini, gambar unicorn diberikan karakteristik dari hewan seperti bulldog, domba, dan kambing. Penggambaran unicorn semakin kecil, hingga menjadi makhluk yang sangat lembut seperti kambing. Sebenarnya, dalam beberapa penggambaran, mereka terlihat sekecil tikus. Di tempat lain mereka terlihat lebih besar, sekitar seukuran babi hutan, dan mereka memiliki berbagai karakteristik yang ditambahkan pada mereka seperti yang dilakukan cerita selama bertahun-tahun. Jadi mereka mungkin bertubuh babi hutan tapi berkepala babi dan berekor kuda, atau tubuh kambing atau seekor singa. Di Eropa pada abad pertengahan, unicorn menjadi status kekuasaan yang sangat berpengaruh, yang mempengaruhi setiap lapisan masyarakat selama ribuan tahun. Ini hanya membuat Alice semakin terobsesi dengan makhluk itu. Saya menjadi sangat tertarik pada bagaimana sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ada apa dengan unicorn? Yang menjadi begitu berpengaruh bagi orang-orang. Karena pedagang akan menjual tanduk unicorn, seringkali itu adalah hadiah untuk raja atau lembaga agama yang berbeda. Dan hal-hal ini menelan biaya puluhan ribu pound. Dan itu sebelum Anda melakukan konversi mata uang menjadi uang modern. Mereka benar-benar boros. Unicorn menjadi sangat dipercaya secara universal karena sangat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Tanduk itu digunakan sebagai penawar dalam pengobatan. Jadi orang tidak hanya membicarakan hal-hal ini sebagai makhluk mitologis, tetapi secara harfiah berinteraksi dengan apa yang mereka anggap sebagai unicorn itu sendiri. Interaksi pribadi itu, sentuhan itu membuatnya lebih dari sesuatu yang luhur atau cita-cita yang tidak dapat disentuh. Itu menjadi cita-cita yang hampir seperti jasmani. Ini adalah aspek penting bagaimana orang percaya bahwa unicorn ada selama ribuan tahun. Ada 4 aspek utama dalam menjual mitos. Aspek pertama itu perlu memenuhi kebutuhan yang disediakan unicorn dengan menjadi penangkal racun. Aspek kedua harus sesuai dengan pengetahuan ilmiah, saat itu tidak mungkin menjelaskan hanya karena sihir atau supernatural. Ini benar-benar harus sesuai dengan pemahaman yang dimiliki orang dan harus masuk akal. Aspek ketiga, sesuatu yang dapat berinteraksi dengan orang, jadi pentingnya sentuhan dan pentingnya barang-barang yang dijual dan diperdagangkan sebagai tanduk unicorn, apapun kegunaannya, apakah itu gelas atau perhiasan atau bahkan hanya dekorasi meja, pentingnya fisik itu. Aspek keempat, bagaimana perlu ada tes keaslian itu hal-hal ini. Anda tidak bisa begitu saja memberi seseorang sesuatu dan mengatakan bahwa itu berhasil. Karena ada semacam konfirmasi bahwa itu berhasil. Kita bisa melihat kembali langkah-langkah yang harus dilalui tanduk itu sebelum menjadi penting bagi masyarakat. Cara unicorn sekarang digambarkan di masyarakat telah sangat banyak berubah, dari statusnya yang mulia, luhur, menjadi kisah yang berorientasi pada anak-anak. Ini menarik banyak karakteristik dari penggambaran unicorn di Asia.
Gagasan tentang makhluk yang murni, baik hati yang telah tenggelam dalam banyak masyarakat modern, mungkin karena penyebaran media. Tapi unicorn di Eropa pada abad pertengahan bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Itu bisa mewakili kemurnian atau nafsu tergantung pada penggambarannya. Dari budaya populer hingga Charlie the Unicorn atau bahkan My Little Pony, tampaknya ia akan selalu mendapat tempat di masyarakat.